Untuk materi yang pertama yaitu definisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Mengacu pada Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan kehidupan yang terhambat. Kemiskinan ditegaskan di sini sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau komunitas dirampas atau kekurangan kebutuhan pokoknya untuk standar minimum kesejahteraan dan kehidupan. Dengan demikian, kemiskinan ialah seseorang atau sekelompok orang yang minim kemampuan untuk memenuhinya. Kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan akan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin ialah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tahun 1964 sebagai bagian dari perang Presiden Lyndon Johnson melawan kemiskinan. Meskipun ada kontroversi tentang perhitungan ukuran kemiskinan, ditetapkan sekitar 3 kali lipat dari pola makan yang cukup gizinya, bervariasi menurut ukuran keluarga, dan diperbarui setiap tahunnya. Untuk materi yang kedua yaitu batasan profesi konseling untuk melayani mereka yang dalam kemiskinan. Meskipun profesional konseling memiliki asal-usul historisnya sebagai profesi keadilan sosial dan tindakan sosial, sejarah modernnya telah menjadikannya wakil dari status quo. Penyimpangan dari seruan Frank Person untuk melindungi yang tereksploitasi ke profesi status quo terbukti dengan kurangnya literatur yang mengusulkan teori, intervensi, penelitian, dan pelatihan yang memadai untuk menangani kebutuhan mereka yang kurang beruntung secara ekonominya. Nilai-nilai asumsi Barat menawarkan perspektif terbatas untuk secara memperlakukan orang dalam kemiskinan. Kemiskinan menciptakan mereka berkurang terlayani dan kurang terwakili, sehingga dianggap tabu. Konselor sebagai hasil dari pelatihan yang merangkum budaya seringkali menjadi penghalang terbesar untuk melayani mereka yang kurang terwakili atau miskin. Kurangnya pengetahuan dengan nilai-nilai yang bersaing dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, kontroversi antar pribadi dengan sikap terhadap orang miskin. Kepercayaan pada dogma akademis yang menghambat pendekatan interdisipliner dan nilai-nilai Barat tentang kesehatan sosial berkontribusi untuk melemahkan mereka yang berada dalam kemiskinan. Tidak ada yang lebih kontrainduksi untuk proses daripada memasukkan intervensi yang secara fundamental cacat karena mengasumsikan otonomi, padahal seperti yang dinyatakan Lewis, konselor bekerja dengan seluruh orang dan lingkungan orang tersebut. Perspektif alternatif yang tak sesuai ialah seseorang yang berasal dari lingkungan dengan penyakit buruk, kekerasan, pendidikan di bawah standar, serta kurangnya pilihan rekreasi perkembangan dan keterbelakangan ekonomi memiliki reaksi normal terhadap keadaan abnormal. Padahal perspektif ini salah. Mereka yang memiliki hak istimewa jarang mencari penjelasan alternatif yang tidak mengasumsikan standar dan pola perilaku status quo. Pendekatan pemberdayaan untuk lingkungan kemiskinan dengan mengikuti
kompleksitas di mana kemiskinan mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya mengenai cara mengatasi keterbatasan profesi konselor. Stigma yang tidak baik bagi mereka yang kurang terlayani oleh profesi konseling adalah hasil dari pelatihan tidak memadai untuk konselor. Stigmasi orang miskin yang malas, tidak mau berubah, dan menyimpang secara moral, serta salah tafsir sistem nilai mereka sebagai tidak efisien karena mereka berbeda dari segi ekonomi. Stigma ini menimbulkan pemikiran yang terlalu tinggi kepada praktisi yang menganggap bahwa bekerja dengan orang miskin sebagai urusan pekerja sosial atau profesi layanan sosial. Keterbatasan ini dapat diatasi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang asumsi teoritis. Teori konseling telah mengungkap keterbatasan mereka yang untuk masyarakat kontemporer, terutama kelompok etnis dan budaya yang kurang terwakili dan kurang dalam hal ekonomi, mengubah asumsi teoritis mengenai stigma profesi konselor. Yang kedua yaitu bahasa, menciptakan bahasa yang tidak menstigmasi atau membuat patologis akan menunjukkan bahwa semua orang terlepas dari kondisi ekonomi mereka, budaya, adalah berharga dan pantas untuk dihargai. Yang ketiga, mengenai pendidikan konselor. Pendidikan konselor harus dibuat secara relevan di luar status quo. Oleh karenanya, Fakultas Pendidikan Konselor memerlukan pendidikan berkelanjutan guna memicu revolusi pemikiran dan pelatihan untuk merevisi model pelatihan untuk memenuhi tuntutan perubahan demografi. Dan yang keempat yaitu metode pemberian layanan untuk konseling, bentuk alternatif penyampaian layanan termasuk terapi keliling yang difasilitasi dalam kendaraan dan disepakati bersama di dekat untuk membantu pencari atau mengubah waktu konselor. Pemberian layanan dapat memberikan dorongan kreatif yang diperlukan untuk mengembangkan pemberian layanan untuk menjangkau mereka yang tidak terlayani. Selanjutnya tentang strategi konseling untuk mereka yang dalam kemiskinan atau tidak terlayani dengan baik. Yang pertama yaitu dengan mengakui hak istimewa ekonomi mereka. Kesadaran tentang bagaimana status ekonomi dan sejarah mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap orang miskin dan kurang terwakili merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkan kualitas perawatan bagi populasi yang kurang terlayani. Semakin cepat kita dalam melihat kesamaan antara ekspresi pengalaman manusia di luar perilaku, semakin siap juga kita untuk merangkul kemanusiaan dalam semua klien dan komunitas tempat mereka tinggal. Yang kedua yaitu mengenai persiapkan untuk banyak peran. Peran konselor bagi mereka yang miskin harus dinamis dan fleksibel. Kita harus bersiap untuk mengambil peran di mana kita berada. Walaupun tidak memiliki pelatihan resmi, selain cukup fleksibel untuk belajar dari klien, kita juga harus menjadi penyedia layanan untuk mereka. Dan yang ketiga yaitu pertimbangkan pengaruh gender dan ras. Penelitian mendukung bahwa perempuan, terutama perempuan minoritas, dipresentasikan sebagai secara berlebihan dalam statistik kemiskinan. Gender sangat penting dalam memperlakukan mereka yang kurang terlayani, karena laki-laki terutama minoritas secara historis kurang terwakili dalam literatur konseling. Sekarang konselor harus mau mengeksplorasi pengalaman klien dengan segala bentuk penindasannya. Yang keempat yaitu menuntut pengalaman pelatihan non-status quo. Status quo sendiri adalah keadaan tetap, yang artinya mempertahankan status quo berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya. Konselor harus menuntut pengalaman praktis yang mencakup klien non-status quo dalam pengaturan interdisipliner. Satu-satunya cara untuk mempersiapkan dunia nyata adalah berlatih dengan dunia nyata tersebut. Dan yang terakhir yaitu mewakili yang terlayani dengan penelitian. Orang miskin dan orang kurang terlayani terwakili dalam literatur karena alasan berikut. Yang pertama yaitu orientasi fakultas status quo. Yang kedua, mengakses orang miskin membutuhkan keterlibatan penuh komunitas. Yang ketiga, mereka memerlukan banyak metode pengumpulan data.
Dan yang terakhir yaitu dibutuhkan waktu untuk membangun hubungan saling percaya untuk mendapatkan izin mengumpulkan informasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.